konsultasi. Selamat pagi, selamat duduk. Selamat pagi, kenalkan saya Lawan ini. Saya yang akan membantu kamu dalam sesi kajian hari ini. Sebelumnya, apakah kamu bisa memperkenalkan diri? Kamu tidak perlu khawatir. Di sini ada saya dan kamu di sini. Kamu tidak perlu khawatir dan takut untuk berbicara. Saya merasa sedikit begitu. Baik. Kamu lebih nyaman dipanggil Budi atau ada panggilan lain? Saya akan menjawab. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya merasa kecewa banget, Ustaz. Saya bingung. Saya tahu yang kamu rasakan. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling ini. Mungkin akan memakan waktu sekitar 30 menit ke depan. Nanti tempatnya di sini saja. Tujuan dari sesi konseling ini yaitu untuk membantu kamu dalam memecahkan masalah dan juga membantu menetapkan tujuan pribadi yang ingin kamu capai selama ini. Kamu tidak perlu ragu dan takut untuk berbagi cerita dengan kami. Kami di sini untuk membantu kamu. Apakah kamu siap dan juga bersedia untuk bercerita dalam sesi kali ini? Ya, bisa Ustaz, saya bersedia. Kita mulai ya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kacau dan juga bingung. Bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut kenapa kamu bisa merasakan seperti itu? Saya sedih, Ustaz. Saya merasa bingung karena saya gagal menjadi teman-teman saya bisa, tapi kenapa saya tidak bisa? Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa membanggakan teman-teman saya, tapi nyatanya saya gagal juga. Saya sudah berusaha untuk melakukan semua yang bisa saya lakukan, Ustaz. Saya benar-benar kecewa dan saya rasa semua yang saya lakukan tidak ada gunanya. Saya masih tidak berguna, Ustaz. Saya paham yang kamu rasakan dulu. Terkadang kegagalan memang sesuatu hal yang berat dan kecewa terhadap kegagalan adalah suatu hal yang wajar. Tapi saya rasa kamu masih memiliki banyak potensi dalam hidup kamu. Apakah kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya? Pernah, Ustaz. Tapi tidak sekarang ini saya pernah merasa punya waktu yang agak bersama. Kemudian ketika kamu merasakan hal ini, bagaimana respon orang tua kamu dari hasil yang kamu dapatkan? Kalau dari orang tua saya, justru itu Suster. Pada waktu ujian itu keluar, memang orang tua saya tidak marah sama saya, tapi saya tahu mereka pasti kecewa sama saya, Suster. Karena saya pikir mereka pasti punya harapan yang besar sama saya. Saya paham. Saat ini, apakah kamu sedang aktif dalam kegiatan di kampus ataupun di luar kampus? Saya tidak ada kuliah. Saya biasanya di web seperti sejak saya mengalami keadaan seperti ini, saya jadi malas dan saya tidak hadir di kalangan itu. Jadi saat ini kamu sudah mulai menarik diri dari organisasi yang sebelumnya kamu ikuti. Susah saja saya malu untuk sama teman-teman saya. Meski mereka pikir saya bodoh. Budi, mereka adalah teman-teman kamu. Saya yakin kamu bisa melalui hal tersebut. Kemudian mungkin pertanyaan saya saat ini sedikit sensitif. Apakah kamu pernah mengonsumsi obat terlarang dan juga alkohol?
sebelumnya? Spesifik tidak ada suster, tapi memang saya dari kecil saya sering merasa dia cukup baik dan cukup lancar. Kamu sering merasa bersyukur. Kalau boleh saya tahu dari keluarga, apakah ada yang mengalami gangguan masalah kesehatan mental gitu? Saya tidak ada suster. Tidak ada ya. Sesi pertanyaan kita sudah selesai. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu pada sesi saat ini. Saya akan berkonsultasi dengan psikiatri untuk selanjutnya. Mungkin kamu bisa beristirahat sebentar sambil ngomong. Perawat mengkonsultasikan kondisi pasien kepada psikiatri. Perawat kembali bertemu dengan pasien. Perawat mengkonsultasikan kondisi pasien kepada psikiatri. Perawat kembali bertemu dengan pasien. Baik Budi, setelah saya berkonsultasi dengan psikiatri, saat ini kamu sedang mengalami situasi yang dinamakan harga diri rendah situasional. Keadaan ini adalah di mana kamu memiliki perasaan atau pikiran negatif terhadap diri kamu dan juga kamu masih kurang mampu untuk berespon terhadap apa yang kamu alami saat ini. Kenapa bisa saya lakukan mengatasi hal ini? Kamu tidak perlu khawatir, kami di sini ada untuk membantu kamu. Saat ini kita akan merencanakan jadwal sesi konseling lanjutan dan juga beberapa jadwal sesi terapi untuk kamu. Kita sudah berbincang banyak hal tentang apa yang kamu rasakan sebelumnya. Namun saat ini saya mau mencoba mengajak kamu untuk melihat hal tersebut dari perspektif yang lain. Saat ini saya mau mencoba mengajak kamu untuk coba pikirkan kembali hal-hal yang menyenangkan dari diri kamu, hal yang membanggakan dari diri kamu selama ini, dan hal-hal yang kamu syukuri dari dalam diri kamu. Mungkin kamu bisa sambil memikirkan hal tersebut, kamu bisa menuliskan di kertas ini 5 hal yang kamu banggakan dari diri kamu. Ya, sekarang saya memberikan kamu waktu 5 menit, apakah cukup? Sudah. Sekarang coba kamu lihat kembali apa yang sudah kamu tulis. Sekarang saya mau kamu mengungkapkan hal tersebut dalam bentuk kalimat apresiasi untuk diri kamu. Seperti misalnya kamu menuliskan kamu senang membantu teman. Jadi kamu bisa mengungkapkan saya bangga pada diri saya karena saya senang menolong orang lain. Apakah kamu mau mencobanya? Saya merasa bersyukur karena saya masih bisa untuk bertahan sampai saat ini. Saya merasa bersyukur karena saya masih ada orang tua yang sayang saya. Saya merasa bangga karena saya masih bisa belajar dengan baik maupun Apa yang kamu rasakan setelah melakukan proyek ini? saya merasa susah dan saya menyadari bahwa ternyata masih ada banyak hal baik dalam diri saya dan masih ada banyak hal yang bisa saya
tidak melalui sedih saja. Saya bangga kamu bisa menyadari hal tersebut. Memang dari setiap perkataannya, kamu memiliki banyak potensi dalam diri kamu. Saya ingin mengajak kamu untuk melanjutkan menuliskan hal-hal tersebut secara rutin setiap harinya. Kamu bisa menuliskan hal-hal yang membanggakan dari diri kamu setiap hari. Hal ini dapat membantu kamu untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini kamu rasakan, dan juga dapat membantu kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Apakah kamu mau mencobanya? Saya pikir itu hal yang cukup menyenangkan untuk saya. Baik Bu, selanjutnya kita akan beralih kepada hal yang lain. Sekarang ini apakah kamu memiliki sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk dapat mengubah diri kamu saat ini? Misalnya seperti memulai percaya kepada diri kamu sendiri. Untuk saat ini, saya memiliki keinginan khusus untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Saya mau untuk bercerita lagi pada kemampuan diri saya. Saya mau untuk bisa kembali lagi seperti kemampuan saya. Tapi apakah saya mampu suster? Saya pikir saya tidak mampu untuk melakukan itu. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk datang ke tempat ini saja, itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan saya bisa melihat kamu memiliki keinginan yang besar untuk dapat berubah. Saya yakin kamu mampu. Dengan memiliki keinginan untuk berubah saja, kamu sudah mulai mempercayakan diri kamu. Mungkin saat ini kamu bisa memulai dengan membuat list tujuan yang ingin kamu capai. Seperti yang kamu katakan tadi, beberapa hal yang ingin kamu lakukan, kamu bisa membuat list tersebut. Dan ketika kamu berhasil melakukan salah satu dari hal tersebut, kamu bisa mengapresiasi diri kamu karena kamu sudah hebat bisa selesai melakukan tujuan kamu tersebut. Terima kasih Yesus. Terima kasih juga sudah mau terbuka hari ini. Saya berharap sesi hari ini dapat bermanfaat untuk kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Tujuan yang ingin kamu capai. Seperti yang kamu katakan tadi, beberapa hal yang ingin kamu lakukan, kamu bisa membuat list tersebut. Dan ketika kamu berhasil melakukan salah satu dari hal tersebut, kamu bisa mengapresiasi diri kamu karena kamu sudah hebat bisa selesai melakukan tujuan kamu tersebut. Terima kasih Yesus. Terima kasih juga sudah mau terbuka hari ini. Saya berharap sesi hari ini dapat bermanfaat untuk kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan nantinya pelan-pelan kita akan sama-sama mencari cara dan juga solusi untuk dapat meningkatkan kemampuan kamu dan supaya kamu dapat melihat potensi diri kamu secara besar. Terima kasih Yesus. Baik Budi, hari ini sesi konseling kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan pada minggu depan, pada 23 Juli, pada pukul 10 pagi di ruangan pertemuan. Itu setiap Saya yakin kamu bisa lebih semangat ya.